Nah, berikutnya adalah kelas amfibi. Oke, kelas amfibi ini kita semua sudah tahu keistimewaannya, dia bisa hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di air. Nah, kelas amfibi ini termasuk ke dalam tetrapoda. Tetra itu artinya 4 dan poda itu kaki. Berarti dia yang memiliki kaki yang berjumlah 2 pasang atau 4 buah, walaupun nanti ada beberapa spesies yang kakinya tidak ada atau termodifikasi atau hilang. Kemudian dia masih poikilotermik atau hewan yang mendapatkan panas tubuhnya dari lingkungannya atau hewan berdarah dingin. Nah, kalau ikan itu punya ruang jantung 2. Sedangkan kalau amfibi, dia memiliki 3 ruang jantung yang tersusun atas 2 serambi. Jadi serambi itu akan menerima darah dari paru-paru atau insang dan dari seluruh tubuh, dan 1 bilik atau ventrikel yang nanti akan memompa lagi entah itu ke seluruh tubuh ataupun kembali ke insang atau paru-paru. Oke. Ciri khas lain dari kelas amfibi, dia mengalami metamorfosis, di mana dalam metamorfosis ini kan kalian mengenal adanya telur, kemudian adanya kecebong, nanti ada kecebong yang berekor, kecebong berkaki, katak muda, katak dewasa, seperti itulah. Nah, kecebong atau berudu itu bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan dewasa itu bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit dari amfibi di sini itu teradaptasi dengan lingkungan ya, di mana kulitnya akan selalu basah dan berlendir. Jadi apa tujuannya? Tujuannya itu untuk membantu pernafasan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, di lapisan bawah kulit dari amfibi itu akan banyak sekali ditemukan pembuluh kapiler darah yang tujuannya untuk memudahkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, sama seperti Pisces ya, kelompok amfibi ini dia fertilisasinya eksternal dan merupakan ovipar atau bertelur. Kemudian ketika dia berada di dalam air dan ketika dia berenang, dia memiliki selaput tidur ya atau membran nictitans untuk menjaga kelembapan matanya dan untuk melindungi dari gesekan di dalam air agar nggak terjadi iritasi. Lalu dia tidak berdaun telinga, tapi dia punya organ pendengaran, namanya itu membran timpani. Oke, kalau tadi Pisces itu punya muara saluran reproduksi dan ekskresi itu urogenitalia. Nah, kalau amfibi itu dia punya yang namanya kloaka. Kloaka itu adalah muara dari 3 saluran, reproduksi, ekskresi, dan pencernaan. Jadi, tempat keluarnya sel kelamin, tempat keluarnya urin, tempat keluarnya feses itu dari 1 lubang yang sama. Nah, klasifikasi dari kelompok amfibi itu dibedakan jadi 3 kelompok. Ada Anura, Urodela, dan Apoda. Sekarang kita masuk Anura. Anura ini dia punya 2 pasang tungkai atau 4 ya, di mana kaki belakang atau tungkai belakangnya itu lebih panjang daripada tungkai depan. Nah, tungkai depan digunakan untuk menahan tubuhnya juga, dan tungkai belakang dan nanti juga digunakan itu untuk melompat. Kalau tungkai belakang untuk pijakan melompatnya. Saat dewasa dia nggak berekor. Nah, pada beberapa spesies terdapat sakus vokalis atau kantong suara. Makanya kalau pas hujan, kalian kadang-kadang dengar suara kodok itu bunyi. Nah, itu sebenarnya adalah suara yang keluar melalui sakus vokalisnya kodok. Contohnya adalah katak atau Rana pipiens dan kodok atau Bufo melanogaster. Oke. Kita bisa lihat di sini contohnya. Next, kelompok yang kedua itu adalah kelompok Urodela. Kalau tadi Anura dia punya tungkai belakang lebih panjang dari tungkai depan. Kalau Urodela, tungkai belakangnya sama panjang dengan tungkai depannya. Kemudian, ekornya itu masih ditemukan saat dewasa. Contohnya adalah salamander. Nah, ini adalah gambar salamander. Apa yang membedakan dia dengan cicak? Lihat kondisi kulitnya. Salamander ini kulitnya lembab dan selalu basah. Last itu apoda. A itu enggak, poda itu kaki. Berarti dia enggak punya kaki, dia enggak punya tungkai. Tubuh menyerupai cacing tanah, tapi dia bukan cacing tanah karena dia sudah punya vertebra dan organ tubuhnya sudah berkembang dengan baik.
Jadi dia bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Contohnya itu adalah salamander cacing atau Odypina gepira. Oke, silahkan yang ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar. Nah, setelah ini kita lanjut ke kelas yang ketiga, yaitu kelas reptil.